Halo guys, saya sekarang berada di tempat kedai penyajian sampai ke itu penyeberangan ke banyak dua kali sampai itu jauh juga menjebot tengok. Oke, siap. Hari ini saya tuan rumahnya. Kecil-kecil kalau anak Pak Yahid nih. Kecil-kecil jangan. Kita ingat ya. Ane, Nisa. Si betul loh, tak memang tak pernah dia asal sekali ya sambilan. jadi kayak di kampung dah Besok di kampung. Yang sentuh. belum balik kan Lebaran kita di kampung. Lebaran di kampung. Memang pas waktu ini memang meledaknya di kampung kan. Tak tahu kenapa memang meledak di kampung. Orang itu jam 11 berangkat lah kan nanti tengah hari langsung sana. Oke, saudaraku. Nah, kita break sebentar ya, karena bentar lagi masuk waktu maghrib ya. Kita lanjut nanti. Oke, saudaraku, baiklah. Saatnya masuk waktu sholat fardu maghrib. Kita sholat dulu. Ikuti terus perjalanan kami bersama USG. Insyaallah nanti langsung diimami oleh guru saya, yaitu Ustadz Samsul Hidayat yang akrab disebut Kang Yahid. Oke, sampai jumpa lagi. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sama ngajarinnya tadi yang biasa. Rumah dia kamu baru sekarang. Dia tinggalnya lah. Dia kamu baru. Ini mumpung kumpul kawan-kawan semua kan. Dia bisa mohon ya kasih masukan lah. Biar aktivitasnya berjalan, motivasi. Kalau untuk motivasi, sebenarnya kita hidup berjalan itu penuh dengan motivasi, ya kan? Kita berjalan, ketika kita mengambil pelajaran, kita membaca ayat-ayat Allah misalnya itu yang betul motivasi cukup banyak. Tapi juga kadang-kadang motivasi itu kadang-kadang bukan hanya dari benang-benang hati saja, tapi kadang banyak juga dari orang motivasi.
apapun yang kita lakukan itu, pertama bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan itu kecuali itu pada kehendak Allah, kan gitu. Cuma kan kalau manusia itu ada takdir, ada punya takdir. Takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir yang memang tidak bisa kita ubah. Macam kita jadi laki-laki, jadi perempuan, itu tak bisa kita ubah. Kemudian yang kedua itu takdir mu'allaq, takdir yang masih digantungkan, tergantung dari usaha manusia. Kita ingin menjadi baik, kita ingin menjadi orang yang berilmu, maka kita harus belajar. Kalau kita ingin jadi orang pandai, kita harus belajar. Kita ingin jadi orang kaya, maka kita harus kerja. Masih digantungkan dengan usaha manusia, kan itu. Nah kemudian maka yang paling baik itu adalah usaha ataupun apapun yang kita lakukan itu menjadikan diri kita itu lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, itu yang paling baik. Apapun dimanapun kita berada, kita lebih ingat lagi kepada Allah. Bisa mungkin ikut dengan Syahrizal yang notabene-nya Syahrizal itu ada dia kaitannya dengan masalah dakwah, baik itu untuk yang zahir maupun yang gaib, kan itu. Yang pada hakikatnya kita akan mengenalkan dengan bahwa dunia ini bukan hanya zahir saja, tapi ada yang gaib. Yang kemudian bahwa yang gaib itu juga ciptaan Allah juga, ciptaan Allah juga. Yang pada intinya semuanya, baik maupun yang zahir maupun yang gaib, kalau dia jauh dari Allah, tentunya dia akan jadi orang yang susah, walaupun mungkin kelihatannya senang. Karena kebahagiaan itu adanya dalam hati, bukan pada harta, bukan pada ketenaran, bukan dari pangkat, tapi dalam hati. Kalau hati itu lebih dekat kepada Allah, tentunya kita akan lebih tenang lagi. Walaupun mungkin kita itu kekurangan dalam masalah materi. Jadi untuk kawan-kawan semua, kita belajar dari apa yang terjadi, baik itu mungkin yang di dunia nyata maupun di media sosial maupun di sinetron, katakanlah seperti itu. Inti semuanya itu bahwa orang yang baik itu pasti menang. Tak ada orang yang buruk, orang yang jahat itu menang, tak ada. Semuanya. Jadi kadang-kadang kalau macam saya sendiri kadang nengok TV atau nengok baik itu cerita Indonesia maupun cerita Barat sekalipun yang bukan orang Islam, tapi intinya orang baik itu menang, ya kan? Orang baik itu menang, dan tak ada yang namanya pemeran utama itu akan memerankan hal-hal yang buruk, itu tidak, pasti yang baik-baik. Nah, itu. Jadi kalian dimanapun kalian, ikut dengan siapapun kalian, maka ikutnya kalian itu menjadi lebih baik, itu berarti kalian mengikuti yang baik. Jadi tak usah pikir panjang-panjang, tak usah pikir banyak-banyak. Yang penting diri kita itu macam mana kita bisa dekat kepada Allah, itu aja. Itu kita sendiri maupun kita sama-sama, yang penting kita ingatkan kepada Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dah, itu aja. Dan kemudian jangan pernah merasa puas dengan yang kita miliki, jangan kita yang kita bisa, jangan pernah puas, itu betulnya. Tentunya kalau orang ilmu tidak puas dengan satu ilmu, makanya ketika bawa dulu mondok, dulu bapak mondoknya tuh niatnya tuh, bapak mondok itu umurnya 22 tahun baru masuk ke pondok. 22 tahun berarti kan umur orang yang mungkin kejap lagi nikah lah, ya kan? Ada yang 22 tahun sini, 23, berarti umur kamu sekitar umur kamu itu baru berangkat ke pondok, baru berangkat ke pondok 22 tahun. 22 tahun itu kalau orang terus belajar tamat kuliah,
ya kan? Umur tamat kuliah, tapi bapak baru pondok. Jadi motivasinya apa? Motivasinya itu cuma karena orang segini banyak, kadang kan berkumpul dengan orang itu banyak, mereka banyak orang yang berilmu. Tapi macam saya sendiri cuma anak yang tamat MTS, hanya aja kebetulan dituakan di remaja, itu aja, di ketua remaja waktu itu. Jadi kalau hari raya, kalau acara Isra Mi'raj atau halal bihalal, kalau di sini tuh biasanya nanti pemuka-pemuka tokoh-tokoh tuh dikumpulkan untuk makan bersama. Nah itu. Jadi saya itu makan bersama dengan mereka. Ketika saya makan bersama, orang segini banyak, paling minimal itu dari pondok pesantren. Paling minimal dari pondok pesantren minimal. Sementara saya sendiri tamat MTS. Nah, jadi masih termotivasi. Jadi pada waktu itu saya sudah ngojek, jadi anak pasar lah itu. Kadang dagang, membantu orang tua, bawa nanas. Nah, itulah kerja dulu. Tapi ya. masih ada motivasi terus sampai saya 3 tahun. Macam tak punya apa-apa. Tambah lagi beberapa tahun, macam jadi bodoh lagi. Semakin lama itu semakin bodoh. Itulah perbedaan orang makan nasi dengan makan ilmu. Kalau orang makan nasi, 1 kali makan kenyang, 2 kali makan tambah kenyang, 3 kali makan muntah, 4 kali makan tambah muntah lagi. Tapi kalau orang makan ilmu lain, sekali makan kenyang, 2 kali makan kenyang, 3 kali makan tambah lapar, 4 kali lapar lagi, begitu seterusnya. Sehingga memang tak ada orang yang kuat ilmu. Jadi jangan kuat dengan ilmunya, terus tingkatkan lagi terus. Baiklah, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada yang masih mengikuti perjalanan saya dan tim USG. Alhamdulillah tadi kita dapat masukan, nasihat, ya. Ikuti terus perjalanan kami bersama USG, dan kita doakan mudah-mudahan beliau hidupnya selalu berkah, rezekinya berlimpah, dan mengalir deras tanpa batas, keluarganya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tanpa batas.